Kunci jawaban tema 4 kelas 3 SDMI halaman 142. Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas materi dalam buku tematik tema 4 kelas 3 dengan judul Kewajiban dan Hakku. Subtemanya kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pada halaman 142, adik-adik baca dulu teks yang ada pada halaman 141. Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Masalahnya, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Kemudian, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Penyelesaiannya, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Kemudian, Ayo menulis, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu, tulislah hasil diskusimu pada tempat tersedia. Nah, masalah. Semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan menjadi gersang karena banyak penebangan pohon. Pohon ditebang untuk diambil kayunya. Sayangnya mereka tidak mengganti tanaman yang ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Maka cara menyelesaikannya, lahan yang gersang dapat diperbaiki dengan cara menanam pohon bersama. Membuat program setiap siswa memiliki sekurang-kurangnya satu pohon di rumah atau di sekolah. Memelihara pohon yang ada dan tidak menebang pohon tanpa alasan yang kuat. Pada halaman 144, setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon ansana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon ansana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, pada halaman 145, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon ansana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon ansana yang diterima oleh satu kelurahan. Banyaknya kelurahan itu ada 10. Banyaknya bibit berapa? Jatah untuk satu kelurahan itu berapa? Langkah penyelesaian pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Misalnya, kita punya 800 bibit. Kemudian kita bagi dengan 10 kelurahan. Berarti 800 bibit itu untuk 10 kelurahan. Kemudian kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Jadi, jatah pohon per kelurahan sebagaimana bibit di atas adalah 800 dibagi 10 sama dengan 80. Berarti 80 pohon per kelurahan. Maka kita isi di kolom, banyaknya bibit itu adalah 800 dengan jatah pohonnya adalah 80. Kemungkinan lainnya kita bisa tulis banyaknya bibit adalah 1000 dan jatah pohonnya adalah 100. Pada halaman 146, Ayo mencoba. Cobalah membuat cerita seperti cerita Dayun dan bibit pohon ansananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan, dan tentukan jatah setiap kelurahan. Jawaban. Hari ini, pemerintah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo akan membagikan 900 bibit pohon mahoni. Pemerintah Kecamatan Tempe akan membagikannya ke 6 desa. Di Kecamatan Tempe, tempat tinggalku, ada 6 desa yang mendapat bantuan, yaitu Cempalagi, Lailo, Wajoriaja, Tondalipue, Pajalele, Nepo. Jadi banyaknya desa itu ada 6, banyaknya bibit ada 900 jatah pohon, dan jatah untuk satu kelurahan itu berapa? Maka jatah untuk satu kelurahan adalah 900 dibagi 6, hasilnya 150. Atau kita tulis banyak bibit bagi jatah pohon sama dengan banyak desa. 900 dibagi 150 sama dengan 6.
Kemudian pada halaman 148, adik-adik baca dulu teks yang ada pada halaman 147. Nah, pada halaman 148, amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Alternatif jawabannya, kewajiban, ibu membawa Siti ke puskesmas ketika sakit. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Dokter dan perawat bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Memilih jajanan yang sehat, rajin mencuci tangan. Kemudian haknya mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kemudian ayo berdiskusi. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan pajangan kelas. Salin hasil diskusi pada tempat tersedia. Kewajiban, Siti wajib menjaga kesehatan. Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tua. Siti harus banyak minum air putih, hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Siti harus berterima kasih kepada dokter. Kemudian haknya, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Siti diberi obat dan vitamin. Kemudian mereka juga senang berobat di puskesmas. Kemudian pada halaman 149, ayo menulis. Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Kemudian tuliskan juga cara mengatasinya. Maka alternatif jawaban untuk adik-adik, masalahnya, Siti demam dan badannya panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kemudian masalah kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Maka cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga kesehatan. Ibu pun juga menyelimuti Siti dengan selimut tipis. Halaman 150. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Nah, carilah jawaban pertanyaan di atas. Jadilah wartawan. Carilah teman untuk kamu wawancarai. Catat hasil wawancaramu pada tempat tersedia. Hasil wawancaranya, pembukaan. Jajanan adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjajah jalanan, pedagang asongan atau warung. Jajanan biasanya dijual di tempat umum, misalnya di sekolah-sekolah. Kemudian apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan seimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan juga bahan tambahan. Kemudian pertanyaannya lagi, apa saja contoh jajanan sehat? Jenis jajanan anak bermacam-macam. Beberapa contoh jajanan sehat adalah yang ada di sekolah itu diantaranya adalah kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Kemudian, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Semua jajanan di sekolah terlihat enak, namun tidak semua jajanan yang tidak enak itu baik untuk tubuh kita. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan, bisa-bisa terkena penyakit. Kemudian beberapa manfaat memilih jajanan sehat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Penutup, jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Dengan membeli jajanan sehat, maka tubuh kita juga akan sehat.